majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui sekarang ini jadi mengingat atas waktu ya, kami majelis ya akan melanjutkan yang ini. Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat, masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi nggak berani, jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya, pasti tidak bisa menjawab. Dan lawan Jokowi, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Cimung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ingin bercerita sedikit mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu. Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya ES, CS, bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita dia ikut membuat ijazah itu warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan di mana membuatnya. Ya, jangan pakai dikatakan Bang Vitor Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Vitor Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Sayang sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya
hanya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul, kan tidak mungkin. Kalau bibirnya yang agak tebal ke tipis mungkin. Jadi polisi sebelum memanggil Pak Rosuryo besok, saya harap supaya tidak blunder, supaya polisi tidak menjadi ketahuan masyarakat. Tolong apa yang saya ucapkan ini menjadi bahan pertimbangan untuk mentersangkakan saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti ini berbalik kepada polisi yang dapat dipastikan investigasi kawan-kawan saya yang dulu mungkin bersama Jokowi dapat memastikan ijazah itu palsu. Orang-orang yang disebutkan Bang Biton itu harus dipanggil. Salah satunya Eko Sulistyo, Widodo, Anggit, David, dan yang terakhir saya dapat informasi Devan. Devan itu keponakan Jokowi yang ikut dari Solo sampai Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Prabowo menjadi perhatian. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik ya. Mari kita lihat tanggapan para netizen ya yang disampaikan di bawah ini. Hakim-hakim di negeri ini sudah tidak bisa dipercaya. Lebih baik kita yang menghakimi mereka. Luar biasa hakim ini, jujur. Pak Jokowi nggak pernah hadir, nggak menghormati pengadilan. Nah, Pak Hakim, jangan mau disogok sama Jokowi. Kasihan rakyat, lawan agar negara kita aman. Kalau Jokowi masih bebas, negara tidak aman, lihat saja. Nah mantap, selamat ya, berjuang RRT. Ya, negeri udah amburadul. Rakyat udah capek melihat para penjabat-penjabat penipu semua. Mudah-mudahan cepat hancur negeri ini. Ya, ini hakim ya, yang agung dan mulia. Semoga Allah memberi hakim hikmat yang besar untuk hakim dan jaksa benar-benar wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, mantap Pak Hakim ya. Aku sampai merinding dan berlinang semoga Pak Hakim diberi keberhakan ya. Dan jangan buat juga buat perjuangan kebenaran. Ya, terima kasih Pak Hakim. Kebenaran harus ditegakkan. Sikat terus Pak sampai terungkap ijazah aspalnya. Ya, kalau benar begitu hakim itu pasti nerkah ya selama dunia akhirat. Amin. Ya, demikian. Salut dengan hakim yang satu ini. Kebenaran harus ditegakkan. Bapak Hakim yang mulia, selesaikan kasus ini, jemput dan hakimi dia dengan normal-normal yang berlaku. Jangan dimainkan kita oleh hanya satu orang manusia yang banyak duit. Nggak ada makna dan manfaat. Kebenaran adalah sesuatu yang harus ditegakkan di negara tercinta ini. Nah, jika hakim di Indonesia kejujurannya 90%, saya pastikan penjara tidak akan penuh dengan orang yang benar di penjara, sedangkan yang salah tertawa haha ya. Siapa yang menuduh dia ya? Yang mengendalikan kata Mulyono berarti ada yang dituduh harus tunjukkan barangnya asli biar nggak ada fitnah. Nah, negara menjadi kacau, ambabrudul karena kepalsuan, kebohongan. Kalau negara ini maju, adil dan makmur, harus ada perubahan di segala bidang. Ya, sistem sosial politik, hukum harus ditata lagi, karakter disimpan, disiplin bangsa harus dibangun. Korupsi harus dihukum berat, keamanan dan ketertiban berjalan. Swasembada pagangnya dan angkatan bersenjata yang kuat jadi persyaratan utama. Ya,
Kami mohon lindungi para hakim dan penegak hukum yang jujur, bijak, dan adil. Sehatkan mereka, langenkan pekerjaannya, panjangkan umurnya untuk kebaikan demi rakyat, bangsa, dan negara, agar tetap bersama bersatu dengan ini negara Indonesia tetap berdaulat. Ya, kalau bukan masyarakat Indonesia merebut kembali demokrasi, siapa lagi? Penegak hukum yang tidak menjalankan hukum semoga mendapatkan karmanya dari perbuatannya. Nah, dinalar dengan akal sehat yang nggak hadir di pengadilan itulah yang ditakuti. Ya, jika manusia di pengadilan akan datang, tapi kalau binatang seperti ayam, kerbau, sapi, asu nggak akan datang lagi. Ya, ayo RRT kejar ijazah palsu ini, karena ini sama artinya perang fisabilillah. Ya, jangan takut, jangan gentar, apapun terjadi insya Allah melindungi RRT. Nanti akhirnya Allah tunjukkan kebenaran kalian. Kami terus mendoakan kalian supaya sampai kemanapun. Nah, cicok Bapak Hakim Agung ya. Bapak Hakim yang dapat rahmat Allah yang besar, kehormatan, jabatan, kemuliaan, dan rezeki yang berkah berlimpah-limpah. Semoga banyak yang ikuti Bapak Hakim yang jujur ini. Nah, inilah yang terjadi jika hukum tidak menjadi panglima dalam negara. Ya, para majelis ya, hakim diinjak-injak, wibawanya sama kacamata bolong. Ayo para hakim, bangkit, ini kebenaran untuk anak cucu kalian pula. Ingat itu, rakyat mampu gaji naik 280%, gagal paham kebenaran, nangis rakyat. Nah, hati-hati ya, Jokowi kemarahan rakyat lebih brutal, tak bisa dicegah karena hukum negara sudah bisa berbuat adil. MK hati-hati. Oknum polisi penyidik yang menyatakan ijazahnya Jokowi asli harus diperiksa juga. Ya, demikian mau lihat reaksi Pak Hakim ketika ditanya, lalu jawabannya, loh kok tanya saya ya? Nah, baru kali ini bapak dan anak sangat istimewakan para penegak hukum. Seberapa besar jasa dia terhadap negeri ini, yang ada hanya bikin gaduh saja, utang numpuk. Nah, emang masih ada hakim yang seperti di negeri ini ya. Usul kantor pengadilannya, apa sulitnya dipindah ke rumah atau Jokowi berada di era digital, lakukan online. Saya salah tangkap, adili gitu saja, oh repot ya. Satu orang ini membuatkan kita untuk Indonesia. Ya, wajib dihukum mati. Jokowi sebagai menghancurkan segala bidang diduga korupsi di segala tersembangnya. Nah, harusnya Jokowi sudah dipenjara. Jokowi sudah menghina dan menyakiti hukum di Indonesia dengan tidak mau memenuhi panggilan ya. Nah, coba apakah hakim membuktikan secara real? Tidak kan ya, tegas kepada kejaksaan sidang nanti. Sama dengan Jokowi Dodo, paling takut sama si Jokowi sama Kapolri. Rakyat siap ikut serta ya, dan ambil kursus dari Nepal menghancurkan para manusia-manusia jahili dan
para termul-termul yang wajib dilawan dan susahkan. Sudah terlalu sangat ya. Nah, siap lur ya. Kami mendukung lu gulung aja tuh sama termul-termulnya yang meresahkan, terutama si Arianto tuh yang ngaku penasehat Kapolri. Ya, coba Bapak Hakim ya, tuntut polisi yang membela Jokowi, kubu yang berniat jahat pada rakyat, bangsa, dan negara. Jangan malah yang membela Jokowi, penipu raja ijazah palsu. Salam dari NKRI, harga mati kita.